salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena kasih setia Tuhan. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita melewati sepanjang malam dan kita boleh bangun pada pagi hari ini. Kita menghirup udara yang segar dari Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita menikmati kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun dan kami bisa menghirup udara yang segar yang dari Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami, kegiatan kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi renungan bagi kami, menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membuat kami semakin mengenal akan Engkau, kami semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terdapat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita mau mendengarti firman Tuhan, dan kita mau membuka hati kita untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini adalah suara Allah sendiri yang Allah sampaikan melalui Nabi Hosea. Dan Nabi Hosea menyampaikan isi hati Allah ini kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, tidak mau mengenal Allah lagi, dan melupakan pengajaran tentang Allah. Kendati Allah yang telah membesarkan bangsa ini. Sebab itu dengan tegas Allah berbicara kepada bangsa Israel. Aku akan menolak engkau menjadi imamku. Aku akan melupakan anak-anakmu dan akan binasa. Allah berbicara agar bangsa ini bertobat dan kembali kepada Allah yang telah membesarkan mereka dan telah menuntun mereka dan memberkati mereka, serta jauh dari kebinasaan. Karena tanpa Allah mereka binasa, manusia akan binasa tanpa Allah. Kalau Allah berbicara kepada bangsa Israel agar bertobat, kembali kepada Allah, kepada pengenalan tentang Allah, firman Allah ini datang kepada kita di pagi hari ini. Agar kita tetap mengenal Allah dan terus hidup dalam pengenalan tentang Allah. Agar kita jauh dari kebinasaan dan anak-anak kita tidak dilupakan oleh Allah dan tetap di hati Allah serta dalam rancangan Allah kepada generasi kita untuk selama-lamanya. Hal yang sangat penting
dalam perjalanan hidup kita. Mengenal Allah yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang sudah kasih Tuhan, yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari, yang menjadi pegangan kita untuk terus bertahan, untuk terus hidup dalam pengenalan Allah, adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Itu yang pertama yang harus kita sadari dan menjadi pegangan kita. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah kebenaran Allah yang tanpa diragukan lagi. Ambillah Alkitab yang adalah kebenaran Allah, baca Alkitab yang adalah firman Allah, kebenaran Allah, dan terus kita berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Serta semakin kita mengenal Allah di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengenal Allah dan karya Allah melalui kebenaran Allah, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ mengatakan, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah itu memang ada. Lalu dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Kita kaitkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Kita tekankan sini, firman itulah Allah. Kebenaran itulah Allah. Kita loncat ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal pertama. Firman itu telah menjadi manusia, lalu dikatakan diam di antara kita. Firman telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, atau Allah yang menjadi manusia, itu adalah hak Allah, adalah cara Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perwujudan Allah. Firman yang telah menjadi manusia. Ketika Allah atau Yesus dalam dunia ini, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini pernyataan Tuhan Yesus ketika di dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang memberikan pernyataan di dunia ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, selain daripada Yesus Kristus. Sebab dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dialah Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang kepada kepunyaannya. Dia datang kepada manusia ciptaannya. Untuk itu, kita harus mengenal Allah. Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus juga berkata, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa pernyataan ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada kebangkitan, dan di dalam Yesus masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang disebutkan ada kebangkitan. Siapa yang bisa berkata demikian?
Siapa yang bisa mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Yesus memproklamirkan kepada dunia, memproklamirkan kepada setiap manusia yang ada di dalam dunia, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Yesus telah menunjukkan Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengenal Allah dengan benar. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab adalah kebenaran Allah. Isi hati Allah, suara Allah kepada manusia. Hal yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kita dapat mengenal Allah yang besar. Siapa Allah itu? Ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, dalam doa kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa merasakan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kita. Daud, seorang raja, tetapi dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan dan dapat mengenal siapa Allah itu. Dalam Mazmur 62, ayat yang kedua dan ketiga berkata, Daud ungkapkan, dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dia sampaikan kepada umat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diakhiri dengan aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ambil firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita ada persekutuan dengan Tuhan dalam doa kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi melalui persekutuan dengan Tuhan. Barang siapa mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada kita. Kita orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, dalam kesusahan kita mari kita mengenal Tuhan. Dalam penderitaan kita mari kita mengenal Tuhan. Dalam kesukacitaan kita mari kita mengenal Tuhan. Dalam setiap kondisi yang sedang kita alami, terus kita ada dalam pengenalan akan Allah. Hidup dalam pengenalan akan Allah. Di dalam Dia ada rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, selama Allah izinkan kita dalam dunia ini, kita hidup dalam dunia ini, terus kita hidup di dalam pengenalan akan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu, penyertaan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini, kami mendengar firman Tuhan. Biar kami tetap hidup dalam pengenalan Allah. Setiap situasi yang kami hadapi, kami belajar mengenal Allah. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada harapan. Di dalam Engkau ada keselamatan, ada rancangan yang indah untuk selama-lamanya. Berkati setiap mereka yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini. Engkau jamah mereka, jamah dengan kekuatan-Mu, jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan kekuatan firman-Mu, memulihkan mereka, menguatkan mereka, dan menyembuhkan mereka kalau mereka sakit. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.